Salam pembuka untuk Anda, selamat datang kembali ya di eksplorasi kita. Halo semuanya. Hari ini kita mau gali beberapa pemikiran. Penting nih, dari materi yang Anda bagikan. Intinya dari buku Rolf Dobelli, The Art of Thinking Clearly. Iya, betul. Buku yang menarik banget. Misi kita kali ini mengungkap beberapa jebakan pikiran yang umum biar Anda bisa nyikapin informasi lebih jernih lah. Oke, langsung aja ya kita bedah. Pernah nggak sih merasa yakin banget soal sesuatu, tapi ternyata salah besar? Sering itu. Atau mungkin lihat ke belakang terus mikir, nah kan udah duga, gitu. Nah, itu bisa jadi kerjaan bias kognitif tuh. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Ada namanya bias terlalu percaya diri atau overconfidence effect. Overconfidence, oke. Gimana tuh? Ya, pada dasarnya sih, kita ini cenderung menilai terlalu tinggi pengetahuan kita sama kemampuan kita buat prediksi. Wow, jadi ngerasa lebih tahu atau lebih bisa gitu ya dari kenyataannya. Ada contohnya nggak? Ada studi klasik yang menarik banget soal ini, dari Raifa dan Albert. Jadi mereka minta orang kasih rentang estimasi. Misalnya nih, jumlah produksi telur di AS. Oke. Target kesalahannya itu kecil banget, cuma 2%. Tapi hasilnya, rata-rata kesalahan mereka itu sampai 40%. Wow, 40%. Jauh banget ya dari target 2%. Itu nunjukin banget ya gimana kita sering meleset. Iya kan? Dan yang lebih menarik lagi, studi lain malah nunjukin kalau para ahli itu justru lebih rentan sama bias ini. Terutama kalau bikin prediksi jangka panjang. Loh kok bisa? Bukannya ahli lebih tahu? Nah, itu dia. Misalnya prediksi harga minyak 5 tahun lagi gitu. Ahli malah bisa lebih bias dibanding orang awam. Kenapa coba kira-kira? Mungkin karena ada tekanan lebih besar ya, buat mereka untuk kelihatan tahu jawabannya, jadi makin pede. Bisa jadi, bisa jadi. Dan ini penting banget buat Anda sadari. Karena bias ini ngaruh ke keputusan besar loh. Kayak meramal kinerja saham atau profitabilitas proyek. Bener juga. Jadi ada gap gitu ya antara apa yang kita pikir kita tahu sama apa yang sebenarnya kita tahu. Persis, makanya ini relevan banget sama konsep lingkaran kompetensi atau circle of kompetensinya Warren Buffett sama Charlie Munger. Oh, circle of kompetensi, pernah dengar itu? Intinya bukan cuma tahu apa yang Anda tahu, tapi yang lebih penting sadar betul batasannya. Apa yang Anda nggak tahu. Nah itu cara ampuh buat ngelawan rasa pede berlebih ini. Oke, masuk akal. Jadi kenali batasan diri ya. Nah, dari soal melebih-lebihkan kemampuan ke depan, kita geser sedikit yuk ke cara kita ngelihat masa lalu. Ini bias peninjauan ke belakang, hindsight bias. Ah, ini dia fenomena sudah kuduga. Semuanya jadi kelihatan jelas, kayaknya nggak mungkin kejadian lain gitu. Tapi itu setelah kejadiannya. Iya. Sering banget ini. Contohnya apa nih yang gampang? Wah banyak. Suksesnya Google sekarang. Atau kemenangan Reagan di pemilu tahun 1980. Sekarang rasanya kayak udah pasti aja gitu bakal kejadian. Padahal ya waktu itu masa depan mereka kan nggak jelas-jelas amat. Bener banget. Dulu siapa yang nyangka Google bakal segede ini kan? Nah, disinilah bagian yang menurut saya menarik banget. Gimana tuh? Bahkan peristiwa yang jadi pemicu sejarah besar, kayak penembakan di Sarajevo tahun 1914 yang nyulut Perang Dunia Pertama itu, sekarang kalau kita lihat kayaknya logis banget itu jadi perang. Iya, kita pelajari di buku sejarah kan runutannya. Tapi saat itu kejadian, gagasan kalau insiden kecil gitu bakal memicu konflik segede itu, wah itu dianggap gak masuk akal loh sama banyak pihak. Absurd malah. Betul sekali. Dan bahayanya bias ini tuh bukan cuma soal memori kita jadi agak keliru ya, tapi ini secara aktif ngerampas kesempatan Anda buat belajar pelajaran penting dari masa lalu. Ngerampas kesempatan belajar. Maksudnya? Ya, karena bias ini mengganti ketidakpastian yang sebetulnya berharga, yang bisa kita pelajari, dengan kepastian palsu. Jadi, gimana kita bisa benar-benar belajar kalau kita terus-terusan lihat ke belakang pakai kacamata udah kuduga ini? Kita jadi susah evaluasi keputusan masa lalu secara objektif. Oh iya ya. Kayak misalnya anggap sukses CEO itu murni karena dia hebat. Padahal mungkin ada faktor keberuntungan juga yang kita lupain karena hasilnya udah bagus. Nah, itu contoh bagus. Oke, kecenderungan nulis ulang masa lalu ini bawa kita ke jalan pintas pikiran berikutnya nih. Yang ini fokusnya bukan ke akurasi, tapi ke apa yang paling gampang diingat aja. Namanya bias ketersediaan atau availability bias. Availability bias. Sederhananya gini,
Kita itu cenderung ngasih bobot lebih ke informasi yang paling gampang muncul di kepala kita, yang paling tersedia. Contohnya gimana tuh dalam praktek? Misalnya, dokter mungkin lebih sering kasih resep obat yang dia udah familiar banget, padahal mungkin ada alternatif lain yang lebih pas, tapi dia kurang ingat aja. Atau konsultan yang pakai metode andalannya terus-menerus, padahal kasus kliennya baru dan beda. Ah, oke. Atau ini nggak sih? Kayak kalau ada istilah yang diulang-ulang terus, misalnya, maaf nih, kayak propaganda Nazi soal masalah Yahudi, atau isu UFO yang sering dibahas. Lama-lama kok rasanya jadi bener ya, cuma karena sering dengar. Itu dia. Frekuensi bisa bikin sesuatu terasa lebih nyata atau benar. Dalam konteks bisnis juga sama. Dewan direksi mungkin lebih asyik bahas laporan kuartalan yang datanya rapi, tersaji di depan mata. Yang tersedia ya datanya. Betul, daripada bahas isu strategis yang mungkin lebih penting, tapi tersembunyi. Kayak perubahan halus perilaku konsumen, atau motivasi karyawan yang mulai turun. Itu kan nggak segampang laporan keuangan buat dilihat. Benar juga. Yang nggak kelihatan atau nggak ada di agenda jadi kelewat ya. Persis. Nah, kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar lagi, dampaknya bisa serius loh. Keputusan penting bisa jadi dasarnya cuma info yang salah, tapi gampang diakses. Contohnya ada. Ada, ambil contoh formula Black-Scholes buat nilai derivatif di keuangan. Udah bertahun-tahun diketahui ada kekurangannya, tapi tetap aja dipakai luas. Kenapa? Ya karena gampang, udah familiar, belum ada alternatif lain yang segampang itu. Akibatnya, bank rugi miliaran dolar. Waduh, serem juga ya dampaknya. Ini nunjukin banget gimana otak kita sering lebih milih jawaban apa aja yang tersedia, bahkan yang salah, daripada ngakuin, wah saya nggak tahu nih, atau kerja lebih keras cari data yang lebih akurat. Jadi kesimpulannya gimana nih buat pendengar? Apa artinya semua ini buat Anda? Ya, ini tadi kan baru beberapa contoh ya dari sekian banyak jalan pintas, mental yang bisa menyesatkan kita. Kita udah lihat gimana rasa terlalu pede, Kecenderungan lihat masa lalu kayak udah jelas banget. dan fokus ke info yang paling gampang diingat aja, itu semua bisa banget mempengaruhi penilaian Anda. Jadi langkah pertamanya apa dong? Menyadari adanya bias-bias ini, itu udah langkah pertama yang krusial banget, supaya bisa bikin keputusan lebih jernih di tengah gemburan informasi kayak sekarang. Oke, jadi awareness dulu ya. Iya, Iya, pertanyaan refleksi nih buat Anda di rumah. Coba deh, mulai sekarang perhatiin, bisa nggak Anda ngenalin momen-momen pas bias ini mungkin lagi main di pikiran Anda, atau pas lagi nyerna informasi dari luar? Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Nah, sebagai penutup nih, coba pikirin juga deh, seberapa sering sih Anda bikin keputusan, apalagi yang konsekuensinya nggak gede-gede amat ya, itu cuma berdasarkan perasaan sesaat, kayak, gimana ya feeling saya soal ini? bukan apa yang saya pikirkan soal ini ya. Iya, lebih ke feeling daripada mikir dalam. Mungkin ada benarnya juga kita ngirit energi mental kita buat keputusan-keputusan yang emang benar-benar penting dan krusial aja kali ya. Bisa jadi, bisa jadi. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi kita hari ini ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.